seperti waktu puisi zaman anak-anak. Iya. Ayamku, Iya iya. kok kok kok, suara ayamku. Tiap hari ku beri makan. Makan apa ya supaya ayamku Banyak terus ayam. makan tahu. Kami kan jadi perempuan yang lebih ingin mengekspresikan secara bebas perasaannya begitu. Itu tampaknya lebih, katakanlah lebih mudah melalui cerita pendek misalnya. Hello. Welcome to the latest episode of TIL, yeah, Talk to You Literature podcast. In this episode, yeah, I think I have to make an announcement first, yeah. Since in this episode, actually this is an additional episode, because I will be accompanied by a very, very, very special guest star, which is an expert in poetry, yeah, in poetry writing, but she specialized in Indonesian poetry. So that's why, as a disclaimer in this episode, the whole conversation will be done in bahasa Indonesia, so in Indonesian language. So I think without any further ado, I will just welcome my special guest this time. So my guest this time is Ibu Deno Kristianti, but I usually call her by Tante Deno. So further from this point and further, I will just call her Tante Deno. Halo Tante Deno. Halo Putri, apa kabar? Kabarnya baik ini di Jakarta, di Ancol agak panas tapi baik. Tante Ya. Deno di mana sekarang? Saat ini sedang di Yogyakarta, tepatnya di daerah Tambanan, tapi daerah desa-desa. Terdengar nggak Put suara cengkeri atau apa itu? Suara binatang malam nih. Kalau dari sini sih hening sih malah Tante. Oke, bagus. Oke. Jadi Berarti ini Tante lagi libur ya? Udah lagi break ngajar? Iya betul. Libur midterm seminggu, lalu Tante ambil kesempatan untuk pulang ke Jogja. Gitu. Oke. Oh ya, tadi kan di awal-awal tuh sebagai introduction tadi aku udah sempat nyebut-nyebut kalau Tante Deno itu wah kayak expertise in poems, in poetry writing. Iya. Pertanyaan pertama ya standar sih ya. Pertanyaan pertamanya itu agak klise, tapi saya tuh pengen tanya kayak why poetry gitu kan? Kenapa Tante memutuskan untuk saya mau bergulat atau kayak mau berkaryanya di puisi deh, itu tuh kenapa sih? Iya, sebetulnya begini Put, Tante itu suka puisi sejak kecil loh, sejak SD. Jadi SD kelas 3 itu disuruh membuat puisi kan di sekolah. Nah Tante buat puisi tuh, ayamku kok 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 seperti itu. Nah, lalu setelah itu setiap Natal itu guru sekolah minggu menyuruh Tante untuk baca puisi. Jatuh, bangun, jatuh berulang kali kayak gitu. Nah, itu kan dari udah kelihatan ya ekspresif banget Tante Deno. lanjut. Ya, jadi dari pengalaman kecil itu ternyata terbawa sampai sudah besar. Tante suka puisi, tapi sebetulnya juga tidak hanya puisi ya. Tante pada dasarnya suka sastra. Jadi Tante juga membaca waktu masih sekolah, SMP, SMA itu Tante membaca karya-karya sastra, novel, cerpen dan sebagainya, termasuk tentu puisi. Nah, kenapa akhirnya lebih cenderung ke puisi? Itu ya karena ketika Tante ikut lomba menulis puisi di Renas, Remaja Nasional Berita Nasional, itu koran Berita Nasional yang mengadakan di Yogyakarta, itu Tante dapat juara 1. Lalu sejak itu banyak
penyair-penyair yang senior itu selalu mengajak tante untuk ayo nak nulis puisi, nanti diterbitkan. Ini mau buat buku, tulis puisi dong, seperti itu. Nah, jadi keterusannya di situ, begitu. Tapi padahal awalnya sebenarnya kesukaannya untuk berbagai genre sastra ya di dalamnya. Iya, tapi tante kan nyoba nulis cerpen gitu juga atau enggak? Apa sebelumnya Iya. sempat nyoba? Tante nulis cerpen itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 80 atau sebelumnya. Itu tante pernah dapat penghargaan dari majalah Zaman waktu itu. Terus dari majalah Hai. Kemudian tante pernah juara pertama majalah Kartini penulisan cerpen. Gitu. Oh ya, jadi sebenarnya semuanya diuji coba ya sama Tante Deno ya. Tapi betul. Terus akhirnya berkonsentrasi ke puisi. Puisi karena ternyata memang sedikit penyair perempuan yang berkualitas, katakanlah begitu. Kalau cerpenis banyak sekali perempuan, tetapi untuk puisi ini tampaknya tidak terlalu banyak, sehingga kelihatannya peluangnya lebih besar untuk puisi para penyair perempuan itu lebih dihargai begitu. Kalau tadi Tante bilang karena memang penyair wanita jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau dari pandangan Tante sendiri tuh kira-kira apa sih alasannya, Tante? Barangkali ya, Tante tidak pasti benar. Barangkali karena puisi itu sesuatu yang harus mengekspresikan secara padat, secara mempat, harus dipikirkan masak-masak diksinya, rimanya, dan segala macam. Nah, perempuan yang lebih ingin mengekspresikan secara bebas perasaannya begitu, itu tampaknya katakanlah lebih mudah melalui cerita pendek misalnya. Jadi dia bisa tanpa memikirkan, wah ini rimanya nggak enak, ini harusnya bagaimana ya, begitu. Tapi sebetulnya Tante juga tidak tahu persisnya kenapa. Hanya kenyataannya opini aja tadi dibanding pria ya, pria lebih banyak penyair-penyairnya. Oke. Nah, uniknya kalau sama Tante Deno ini ya, jadi Tante Deno tuh tidak hanya menulis, jadi tidak hanya poetnya saja, tapi juga performer gitu kan. Nah, mungkin secuplik dulu dong Tante, boleh? Secuplik bacain puisi dan puisinya Tante. Ya. Tapi ini setelah agak tua, bukan agak lagi, memang sudah tua. Itu suaranya kadang-kadang tidak sebagus dulu. Nah, coba Tante bacakan ya, Bud. Judulnya Bali dalam Etalase. Yes, sir. Kami jual Bali, pulau kebanggaan negeri. Kami jual semua hingga pelosoknya tanpa sisa. Lihatlah seni tradisi kami, harta tiada banding. Dalam lukisan, para leluhur bersemedi. Dalam pahatan dan ukiran, dewa-dewi menari. Dalam asap dupa, Dia yang maha bertahta. Dalam puja bakti, air dan bunga membasuh jiwa. Tunjukkan dolarmu, sir. Pasti takkan rugi. Kami tukar dengan kekayaan pertiwi. Ketenangan, kedamaian, juga keteduhan ada di sini. Atau sir lebih suka tanah-tanah kami? Juga segenap industri? Aha, belilah sekarang. Kami jual seluruhnya tanpa sisa. Jangan tawar lagi. Ini harga obral. Kalau pandai bersiasat, dolar berlipat dalam sekejap. Itu sebagian dulu, Bu. Wow.
keren. Keren. Wah. Keren. Wow. Ya, terima kasih. Putri Masih bisa baca efek. puisi nggak? Kebetulan tidak. Masa sih bisa lah. Enggak. Suaranya bagus begitu. Apa ya? Ya mungkin itu kelebihannya dari Tante Dena ya, bisa kayak semi acting. Aduh, pokoknya keren banget sih tadi. Ya, Tadi judulnya apa Tante? Bali dalam etalase. Nah, ini aku mau langsung nanya-nanya deh tentang puisi yang tadi Tante tulis dan Tante performin ya. Kebanyakan orang tuh kan kalau misalnya konotasinya apa ya, kalau dikasih kata Bali gitu kan kayak wah indah-indah aja, terus atau kayak yang langsung kayak ini ya pokoknya mungkin hanya menangkap keindahannya aja gitu, atau di-relate mungkin jauh-jauhan lagi ya, di-relate-nya mungkin ke arah percintaan, lovey-dovey atau apa gitu. Nah, kalau dari puisinya Tante tadi itu kan kayak konfliknya jelek banget gitu. Nah, kalau dari Tante sendiri sebagai penulis puisi ya itu, kok bisa punya kepekaan memilih konflik yang seperti itu tuh gimana gitu loh. Nah, sebetulnya begini Put, kalau orang luar datang ke Bali kan memang hanya lihat indahnya, ya kan? Memang sangat indah, sehingga bahkan itu bisa dijual keindahan Bali itu, ya kan? Tetapi kalau Tante dalam puisi itu mendudukkan diri Tante sebagai orang Bali, bukan sebagai pendatang. Kalau pendatang melihat keindahannya saja. Tetapi ketika kita mendudukkan diri sebagai orang Bali, yang kebetulan suami Tante kan orang Bali ya, yang melihat Bali dari tahun ke tahun, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, kelihatannya banyak yang tergerus nih dalam hal-hal tertentu ya, dalam hal misalnya kesakralan tari-tarian itu tergerus oleh pariwisata, terus terang seperti itu kan. Nah, karena Tante mendudukan sebagai orang Bali di situ, jadi seperti orang yang kehilangan justru, bahwa ini kok seperti ini ya Bali sekarang, Baliku loh ini. Ini ada motor. Gak apa-apa dong. Jadi mungkin suaranya masuk. Jadi kalau orang yang memang orang Balinya mungkin merasa kehilangan kesakralan, lalu tentang keindahan yang kemudian dijual dengan murah, sehingga keindahan alam yang alami itu terganti dengan keindahan juga dalam tanda petik beton-beton yang berkilauan dan seterusnya begitu. Nah, jadi ini kita intinya sudut pandangnya yang berbeda. Menuliskan apa yang dekat dengan kita berarti ya, yang memang Tante sebagai orang Balinya memang dari orang dalamnya, yaitu yang dirasakan Tante berarti. Iya. Dan itu kan puisi tadi sebetulnya dengan gaya ironi ya, bukan dengan gaya yang menghibah-hibah. Mengapa Baliku hilang, tidak begitu, tetapi ayo ya ini ironi aja. Oke, nah kalau dari sudut pandangnya Tante ya, kalau penulis puisi itu apakah harus bisa bacanya juga, atau harus maksudnya bisa perform juga, atau seperti apa gitu kalau misalnya di dunia kepenulisan puisi? Kalau menurut Tante enggak sih, banyak para penyair yang sangat bagus tulisannya tetapi tidak bisa membaca dengan baik, begitu ya. Atau paling tidak kalau membaca itu biasa-biasa saja. Ya kita tidak mengatakan itu jelek, tetapi cara membacanya biasa. Misalnya taruhlah Djoko Pinurbo, membaca juga biasa-biasa saja, begitu ya. Kemudian teman-teman penyair yang lain juga banyak yang membaca biasa saja, tidak diekspresikan dengan dramatisasi seperti itu. Nah, karena itulah sebetulnya ada ada peluang untuk para pembaca puisi yang memang bagus, seperti teman Tante, kebetulan sekarang beliau menjadi istri, kebetulan
beliau saat ini menjabat sebagai istri Gubernur Bali, gitu ya. Itu kalau baca puisi dahsyat sekali, Bu Putri itu. Terkutuk Gandharwana menculik Sinta adalah mencuri mustika kerajaan Ayodhya. Meski atas nama cinta bukan begitu laku kesatria, kembalikan sang dewi ke pangkuan Sri Rama dan biarkan ku selesaikan tidurku yang tertunda. Wasir Rahwana Raja, 10 kepala Rahwana menentang kata Kumbakarna. Diumbarnya taring dalam mulutnya dan 20 tangan mengarah ke satu titik medan laga. Jadi kalau misalnya Tante sebagai penulis puisi sangat senang sekali kalau beliau membacakan puisi Tante, karena rasanya puisi Tante kok jadi lebih bagus daripada aslinya gitu. Ya. Gitu. Oke. Ini mungkin aku izin share kita mau lihat puisi yang tadi Tante bacain. Ya, boleh. Oke, sebentar. Tadi yang Tante baca itu di bagian awal. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, Tante ini kan udah nulis puisi, performer juga, dan juga an educator juga, Tante ngajar juga. Satu pertanyaan itu ya yang kadang-kadang tuh menjadi kesulitan di mahasiswa saya gitu mungkin. Gimana sih caranya memahami tone puisinya gitu, atau kayak sikap si speaker di dalam puisi tersebut. Kadang kan kayak tadi Tante bilang puisi ini ditulisnya ironi gitu kan, padahal maksudnya kan ada yang lain. Nah itu gimana caranya atau tips-tipsnya biar memahami gimana sih ini maksudnya tentang apa sih? Iya. Nah, memang puisi itu berbeda dengan cerita pendek maupun novel ya. Novel atau cerita pendek walaupun lebih panjang daripada puisi, tetapi lebih mudah dipahami dibanding puisi. Puisi walaupun pendek seringkali perlu pendalaman untuk memahaminya. Nah, untuk mengerti bagaimana sikap penyair atau feeling penyair, itu tentu kita harus melihat temanya, kemudian melihat juga kata-kata yang terdapat dalam puisi tersebut, diksinya, begitu ya. Diksi ini sangat membantu seseorang untuk memahami sikap penyair. Misalnya saja dalam puisi Bali dalam etalase ini, seorang yang membaca puisi ini harus membaca dulu sampai akhir. Dia tidak bisa menentukan sikap penyair kalau hanya membaca setengah. Jadi nanti harus dibaca dulu secara keseluruhan. Lalu kalau kita membaca secara keseluruhan puisi ini, akan terlihat di bagian awal seolah-olah kan penyairnya ini mau menjual Bali, begitu ya. Betul. Tapi di bait terakhir dari puisi ini, coba bait terakhir boleh Put? Boleh. Nah, di sini ditulis ini ya. Belilah Bali, kan kami beli segala yang serbawa. Hidup berasap, lupa diri hingga malam renta, jarum suntik dan 1000 kekenesan dunia. Betapa kami ingin jelajahi, betapa ingin kami jadi bagiannya. Ini masih sama dengan di atas, tetapi di bawahnya coba. Di puncak Meru, Mahadewa tertusuk tombak.
ia tak mampu bayangkan, singgasana dan mahkota bukan lagi miliknya. Nah, ketika kita membaca bagian akhir ini, baru kita akan tahu sikap penyair. Karena di awal jual bali, betulkah penyair ingin menjual Bali, menjual kebudayaan dan sebagainya? Ternyata di akhir ini dikatakan Mahadewa tertusuk tombak, dia tak mampu membayangkan singgasana bukan lagi miliknya. Nah, ini dari sana kita tahu bahwa berarti tadi waktu dia mengatakan mau jual Bali itu hanya ironi itu. Sikap penyair sebetulnya justru dia menyayangi Bali dan jangan sampai itu terjual. Begitu, Bu. Oke, jadi apakah cukup jelas? Jelas. Jadi emang tipsnya sih tidak ada hal lain ya, tidak ada shortcut gitu, nggak ada jalan pintas, bahwa memang harus berkali-kali dibacanya ya, harus berkali-kali diresapi, harus berkali-kali dan dengan jeli menyambungkan seluruh konteksnya dari awal sampai habis berarti ya. Iya, itu untuk mengetahui sikap penyair. Lalu kalau nada puisi atau tone puisi itu dari diksi-diksinya. Dari diksinya, yes sir, kami jual Bali, mau berapa ya ini. Kelihatan sekali ini sinisme, ironi. Ya, kalau di bahasa Inggris mungkin masuk sarkasm, begitu kan? Ya. Jadi dari nada itu bisa dilihat dari diksinya, begitu. Oke, begitu pula dengan konfliknya berarti ya, kalau kita mau melihat kan biasanya kalau di puisi pun kan juga ada konflik yang mau disajikan kan gitu ya. Berarti iya, gak maksudnya tadi ya kalau mau melihat tone-nya, mau melihat sikapnya speakernya di puisi tersebut. Sama juga dengan kalau kita mau melihat konfliknya apa sih ini di dalam puisi ini, ya nggak ada jalan lain selain membaca lagi. Ya, lalu melihat lagi diksi-diksi yang ada seperti itu. Ini maksudnya bagaimana? Apakah ada maksud terselubung? Karena kadang-kadang bahasa dalam puisi berbeda dengan bahasa dalam cerpen maupun novel. Begitu. Ya. Oke, ini kan tadi kayaknya ini salah satu contoh puisi. Mungkin ini kita bisa lihat dari puisinya Tante juga yang bagus, nggak kalah kerennya. Mungkin kita nanti bahas satu lagi puisinya Tante yang sajak untuk padi. Nah itu nanti boleh nih kita obrolin lagi sebentar ya. Ini saya stop share yang ini. Iya. Nah kalau yang Bali dalam etalase itu tadi ditulisnya kapan tuh? Itu sudah sangat lama sebetulnya. Waktu itu Tante memang mengajar di Bali. Lalu Tante menulis sekitar tahun 2010. Jadi sudah lama ya, sudah 10 tahun lalu. Kalau anak sudah kelas 4 SD atau 5 SD itu. Nah, kalau tadi Tante bilang karena Tante tinggal di Bali, karena Tante suaminya juga kebetulan orang Bali. Nah, kalau dari puisi-puisinya Tante ini kan saya lihat selain tema-tema yang seperti kayak tadi mengkritisi situasi sosial saat ini. Nah itu tapi Tante juga puisi-puisinya nih kayak syarat banget ngomongin tentang wanita gitu, tentang perempuan. Nah itu memang keputusannya Tante kah untuk membuat puisi-puisi bertema perempuan atau gini? Tenang aja Tante. Just lagi. Oke, ya. Jadi Tante ulang lagi. Jadi puisi-puisi Tante itu tidak banyak yang tentang perempuan, hanya beberapa saja. Tetapi hampir semua puisi-puisi tentang perempuan itu bicara tentang bagaimana seorang perempuan harus dihargai. Sebetulnya Tante juga bukan seorang feminis yang memperjuangkan hak perempuan, bukan begitu. Hanya saja kita sama-sama sebagai
makhluk ciptaan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, itu mempunyai hak yang sama, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi sebagaimana laki-laki harus dihargai, begitu juga perempuan harus dihargai. Laki-laki harus dihormati, kita juga harus dihormati. Nah, sering terjadi di masyarakat itu kan perempuan dijadikan objek, ya, baik oleh kaum laki-laki maupun seringkali oleh kaum perempuan sendiri. Nah, ini kan memprihatinkan ya, ya. Kalau perempuan tidak menghargai perempuan sendiri, begitu. Nah, saja untuk Drupadi ini juga sebetulnya ini cerita dalam kisah pewayangan, tetapi Tante memberikan interpretasi baru bagaimana perasaan seorang perempuan, gitu. Menarik banget. Ini mungkin di sini udah kelihatan puisinya, jadi kita bisa lihat. Nah, sama sih pertanyaannya masih seperti yang tadi. Kita membahas sikap dari speaker puisinya ini sendiri. Nah, kalau dari sajak untuk Drupadi ini, untuk Drupadi, sikap yang mau disampaikan atau disajikan tuh sikap speakernya seperti apa sih, Tante? Nah, ini juga sama dengan tadi jawabannya. Pembaca kalau mau tahu sikap penyairnya harus membaca dari awal sampai akhir. Kemudian di situ terlihat bahwa ada pembelaan Sang Yang Wenang di situ ya, artinya Tuhan begitu, terhadap sosok Drupadi yang dilecehkan, katakanlah begitu, oleh kaum laki-laki, bahkan oleh suami-suaminya sendiri. Dan karena pembelaan si dewa itu, si pembaca bisa tahu sikap penyair dari sana. Oh, berarti sebetulnya penyairnya ingin membela Drupadi ini agar dia tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki, bahkan oleh suaminya sendiri, seperti itu. Berarti dari yang bagian ini ya, yang aku sang yang menang ini ya, berarti ya. Iya. Menunjukkan pembelaan. Iya, dari situ kita bisa melihat bagaimana sebetulnya sikap penyair. Sikap penyair sebetulnya ada pada Sang Yang Menang ini, yaitu membela kaum perempuan, dalam hal ini Drupadi, supaya dia tidak dilecehkan, begitu. Oke, ya balik lagi sih ya, berarti tipsnya ya again, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan shortcut, pokoknya dalam upaya memahami puisi ya memang harus dibaca berulang-ulang untuk melihat konteksnya secara luas. So far berarti Tante ini udah menulis berapa puisi nih, Tante? Ingat nggak? Wow, Tante nggak ingat lagi loh, Bu. Udah tidak terhitung ya berarti ya. Artinya tidak ingat lagi. Tidak dihitung soalnya, tapi masih bisa dihitung sebetulnya. Atau ada satu puisi yang Tante memorable banget atau meaningful banget gitu untuk Tante dalam masa penulisan? Sebetulnya ada. Misalnya Tante itu suka sekali puisi Tante Ngopi Bareng Tuhan. Itu bagi Tante itu bagus gitu, karena itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang sebetulnya dekat, tetapi kadang kita itu tidak bisa memahami Tuhan secara utuh gitu ya. Tuhan itu maunya seperti apa, kita seringkali tidak bisa memahaminya. Begitu. Oke. Nah, tadi kita membahas dari sisi pembacanya, audiensnya untuk bisa mengerti puisi kayak gimana. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir deh. Biasanya tuh gini, kalau orang mau bikin puisi tuh enggak patokannya ya, kayaknya puisi tuh yang endingnya sama kayak gitu. Padahal kan bentuk puisi bermacam-macam, banyak. Nah, kalau dari Tante sendiri, mungkin tips atau triks, apakah harus pakai rima yang sama di ending atau
ada tips lain nih mungkin dari Tante untuk membuat puisi yang lebih impactful, yang lebih meaningful itu seperti apa? Iya, kalau Tante ya, kalau menulis puisi itu mulai dari apa sih yang mau kita katakan. Jadi dari tema dulu. Lalu setelah itu kita menentukan sikap terhadap tema tersebut. Sikapnya bagaimana kita, gitu kan? Misalnya Tante mau bicara soal ketidakadilan. Sikap Tante bagaimana nih tentang ketidakadilan. Lalu setelah itu mulai menulis, mau pakai nada apa? Apakah aku mau mengiba-iba, mau membuat pembaca saya itu terharu, atau sebaliknya justru supaya pembaca saya itu punya semangat untuk misalnya melawan ketidakadilan, begitu ya. Nah itu tentu nadanya berbeda. Baru nanti mulai menulis. Ketika Tante mulai menulis, itu tulis saja gitu. Nanti setelah selesai baru kita baca lagi begitu. Nah Tante tidak selalu mengutamakan rima, tetapi juga tidak mengabaikan kalau itu bisa kita buat gitu. Jadi misalnya jangan ada pemaksaan. Misalnya ini diberi rima kelihatannya bagus, ini bagus dan mungkin begitu. Tapi kalau tidak mungkin, jangan mencari kata-kata atau ekspresi lain hanya demi rima. Biarkan saja tidak berima, tidak apa-apa. Tapi kalau memang bisa ya oke, itu bagus sekali seperti itu. Ya. Berarti yang diutamakan makna dulu ya. Makna dulu lalu nulis. Kalau nulis itu seringkali kan bahasanya masih cair ya, sebagai puisi masih seperti prosais begitu. Nah nanti dalam pengeditan ketika kita mengulas lagi puisi itu, diperindah lagi, itu harus dipadatkan. Tidak ada lagi bahasa-bahasa yang prosais seperti itu, tetapi harus dipadatkan jadi puisi gitu. Oke, berarti jawabannya tadi tidak wajib ya. Tidak wajib harus berima endingnya. Iya, enggak. Kalau memaksakan malah jelek nanti. Seperti waktu puisi zaman anak-anak. Ayamku, kok suara ayamku. Tiap hari ku beri makan apa ya supaya ayamku terus makan tahu. Tapi kan jadi itu kan jadi tidak tepat. Ayamnya dikasih makan tahu demi rima gitu. Iya. Oke. Jadi ini sangat membantu banget. Terima kasih banget loh ini untuk obrolannya Tante. Jadi kalau boleh di-highlight atau diambil conclusion ya, baik kita sebagai pembaca memahami puisinya atau bahkan kita sebagai penulis puisi itu sendiri ya, memang prosesnya berlayer-layer berarti ya. Prosesnya membaca ulang, bahkan yang udah ditulis juga nanti dibaca lagi dan akhirnya sampai jadi puisi yang jadi. Iya, betul sekali. Ini saya berterima kasih banget loh Tante. Karena dikasih insight tadi caranya gimana sih menentukan sikap dan lain-lain. Apakah dalam tapi ini masih COVID ya, maksudnya apakah dalam waktu dekat ada performance online mungkin? Tante kan biasanya baca puisi juga gitu. Apakah ada project dalam waktu dekat atau sekarang? Dalam waktu dekat ini tidak. Ini sedang asik-asiknya ngisi radio hardline. Ngisi dongeng, mendongeng gitu. Tapi kepingin sih sekali waktu bisa ikut teman-teman baca puisi atau melakukan sesuatu yang seperti dulu lagi. Itu waktu sebelum pandemi gitu. Betul. Iya sama ini habis lama banget nggak ketemu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ini untuk sesi ngobrol-ngobrolnya, untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu ya, semoga sampai nanti kita bisa ketemu lagi setelah pandeminya berakhir.
Iya, terima kasih banyak Terima kasih ya Putri. Tante Deno. Ya, terima kasih. Dadah. Sampai ketemu ya.